Waduh, PBB sebut Indonesia dalam bahaya gara-gara ancaman neraka bocor. Apaan tuh? Udah saatnya kita tobat. Gila, katanya neraka bocor udah mau sampai Indonesia. Eits, tunggu dulu, jangan salah tangkap ya. Jadi neraka bocor yang dimaksud bukan neraka beneran, tapi pemanasan global yang makin jadi masalah buat kita semua. Dampak pemanasan global dan perubahan iklim makin kesini makin berasa banget dan sekarang udah mengintai negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia. Laporan lembaga PBB yakni Badan Meteorologi Dunia atau WMO menunjukkan bahwa adanya laju percepatan indikator perubahan iklim. Indikator tersebut diantaranya suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan air laut. WMO menjelaskan bahwa wilayah Asia masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam yang berkaitan dengan cuaca dan iklim. Ditambah lagi, Asia menjadi benua yang mengalami pemanasan yang lebih cepat kalau kita bandingin sama rata-rata global. Tren meningkatnya hampir 2 kali lipat sejak periode 90-an. Contoh paling nyesek nih ya, di mana fenomena neraka bocor sudah terjadi di negara tetangga kita yakni Thailand. Negara gajah putih tersebut sedang dilanda gelombang panas sejak minggu lalu. Yang ngerinya nih ya guys, panas di Thailand tercatat mencapai angka 52 derajat Celcius. Gila, itu masak telur di luar rumah mateng gak sih? Bahkan yang bikin sedih nih ya, sudah ada kasus orang meninggal akibat heat stroke atau serangan panas di Thailand. Filipina juga bernasib sama. Bahkan saking panasnya cuaca di sana, banyak sekolah yang harus ngebatalin kelas tatap muka. Udah kayak balik lagi ke zaman Covid dulu gak sih? Bahkan kalau kata warga di situ ya, saking panasnya sampai gak bisa nafas. Vice President for Market Solutions Asian Development Bank atau ADB, Bhargav Dasgupta menyatakan bahwa dampak krisis iklim sudah terasa bagi masyarakat luas. Karena sudah banyak negara di kawasan Asia mengalami cuaca ekstrim seperti panas yang terasa sangat menyengat, hujan yang deras banget sampai menembus sanubari. Kalau kata Mas Dasgupta, kalau tidak ada penanganan yang tepat, maka situasi buruk akan terus berlanjut dan ini bakalan bahaya untuk umat manusia. Nah, kalau kata BMKG gimana? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan bahwa wilayah Indonesia tidak luput dari dampak krisis iklim yang terjadi secara global. Kepala Badan BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahwa perubahan iklim mencangkup beberapa aspek. Salah satu contoh yang paling nyata adalah mencairnya gletser atau lapisan es di Puncak Jaya, Papua. Penyusutannya nggak main-main loh guys, sampai 98%. Aduh, dulu tahun 1850 luas salju di Puncak Jaya itu 19,23 km persegi. Dan sekarang cuma 0,23 km persegi aja pas April tahun 2022. Penyusutannya bikin sakit hati Seperti yang kita udah paham lah ya, dampak negatif dari perubahan iklim itu banyak banget gengs. Contohnya seperti penurunan kualitas dan kuantitas air, perubahan habitat untuk spesies binatang dan tanaman, kuantitas hutan yang menurun, wabah penyakit, pertanian yang tidak produktif, sampai daerah pesisir yang bakal tenggelam karena naiknya permukaan laut. Gak mau kan Indonesia kayak Tuvalu, negara kepulauan di daerah Pasifik yang 50-100 tahun lagi bakal tenggelam seluruhnya. Makanya sini gua kasih tahu cara-cara supaya kita bisa membantu mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, udah pasti hemat energi. Kita semua udah tahu kalau sebagian besar listrik dan panas tenaganya itu dari batu bara, minyak, dan juga gas. Karena kegiatan penambangan batu bara atau pembangkit listrik tenaga batu bara itu melepaskan gas rumah kaca yang menyebabkan global warming. Jadi, mengurangi penggunaan energi bisa jadi jalan awal kita mencegah perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, ini gampang banget, jalan kaki dan gunakan transportasi umum. Aduh, kalau kalian tinggal atau kerja di Jakarta ya, kalian pasti tahu macetnya Jakarta itu kayak gimana. Nah, beralih menggunakan transportasi umum juga bisa jadi salah satu cara mengurangi emisi gas rumah kaca. Udah mah berkontribusi mengurangi kemacetan, mengurangi pemanasan global lagi. Tokcer abis. Yang ketiga, gerakan 4R. Recycle, replace, reduce, dan reuse.
Untuk melindungi iklim kita dari pemanasan global, bisa pakai gerakan 4R ya guys. Beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas. Kalau barang belum rusak-rusak banget, dibenerin aja dulu ya. Dan lakukan daur ulang. Kita udah nggak boleh nganggap ini sepele loh. Indonesia udah banyak diperingatin perihal naiknya permukaan air laut, melelehnya gletser, puncak jaya, hingga panas menyengat di kawasan Asia. Ingat, data Bappenas juga nunjukin perubahan iklim bisa aja nurunin produksi padi dan bikin 2000 hektar sawah kekeringan. Jadi, langkah bersama dari seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, akademisi, media, LSM dan diri sendiri menjadi kunci untuk dunia yang lebih baik lagi. Nah, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya.